Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak didik kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang ketiga, menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang ketiga. Perhatikan ya anak-anak. Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar dan untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyangan dan penyulaman. Penyangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon bakau mati digantikan dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak, namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Itulah sekedar cerita mengenai hutan bakau yang juga disebut dengan si sabuk hijau pelindung pantai anak kelas 3 ya. Jadi kalau anak kelas 3 berkunjung ke pantai, coba perhatikan ya, jangan asal menginjak pohon-pohon bakau tersebut ya. Kita juga harus merawatnya anak kelas 3 ya. Kita lanjut lagi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks. Oke, ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, mari kita sama-sama menjawab. Perhatikan anak kelas 3 ya. Yang pertama itu, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Ayo anak kelas 3, apa kira-kira yang dilakukannya? Ini dia ya kelas 3 ya. Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Itu yang dilakukan Udin dan kawan-kawannya ya. Yang kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Apa artinya? Apa itu kira-kira artinya? Ini dia artinya. Julukan sabuk hijau untuk hutan bakau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Itu dia ya. Kita lanjut nomor 3. Apa manfaat hutan bakau? Kira-kira apa itu manfaatnya anak kelas 3? Ini dia manfaatnya. Manfaat hutan bakau yaitu untuk melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Itu dia manfaat daripada hutan bakau. Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Ini dia yang harus kita lakukan anak kelas 3 ya. Perhatikan. Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman ya. Buat anak-anak kelas 3, buat anak di kami yang tinggal di pantai ya, bisa melakukan ini ya, penyiangan dan penyulaman ya. Tapi dengan catatan harus bersama dengan orang tua ya, jangan sendirian, itu bahaya ya anak kelas 3 ya. Kita lanjut lagi. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Ini dia yang dapat merusaknya ya. Yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau adalah kepiting, ombak, binatang pemakan daun, dan manusia. Oke ya? Iya. Sekarang Udin dan teman-temannya di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai
Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Ya, diskusikan bersama kelompokmu ya. Juga anak kelas 3 ya. Ya, bisa juga berdiskusi sama orang tuanya di rumah ya, atau mungkin tetangganya ya, kalau ada sama anak kelas 3 ya, bisa juga seperti itu ya. Perhatikan di sini sudah ada buat 4 ya. Pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia ini. Bapak udah buat di tempat yang tersedia di bawah ini ya. Perhatikan kira-kira apa pertanyaan pertama. Ini dia pertanyaan yang pertama. Di mana hutan bakau dapat ditemukan? Nah, itu dia pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan wawancara yang kedua, apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? Nah, ayo ketiga, cocok kira-kira? Iya, kita lanjut. Pertanyaan wawancara yang berikutnya, bagaimana cara merawat hutan bakau? Itu dia. Yang keempat, siapa yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau? Itu dia beberapa pertanyaan ya untuk mewawancarai si penjaga hutan bakau. Kita lanjut lagi. Setelah kalian bermain peran, teruslah hasil wawancara pada tempat yang tersedia. Oke, setelah kita membuat pertanyaan untuk wawancara, kita tulis hasil wawancara pada tempat yang berikut ini. Berikut ini adalah hasil wawancaranya. Langsung aja anak kelas 3 ya, perhatikan ya. Hutan bakau banyak ditemukan di daerah pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Hutan bakau dapat dirawat dengan penyangan dan penyulaman. Penyangan dilakukan untuk membasmi hama dan penyulaman adalah pengganti pohon bakau yang mati. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan karena bisa mengganggu pertumbuhan bakau. Manusia adalah penyebab utama kerusakan hutan bakau karena pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Itu dia hasil wawancaranya kelas 3 ya. Kita lanjut lagi. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan panjang kedua daun tersebut 9. Dari mana yang 9 ini? Oke, yang 4 tambah 5 ya. 4 ini perhatikan. Nah, ini dia dari 0 ya sampai 4 ya. Ini daun pertama ya, anak kelas 3 ya. Nah, yang 5 ini dia. Oke, dari mulai nomor 4 sampai nomor 9 ya. Oke, berarti 4 tambah 5 berapa anak kelas 3? Iya, ini dia 9 ya. Oke, kita latihan di sini ya kelas 3 ya. Perhatikan ya. Oke, nomor 1 itu 9 ditambah 5. Kita buat angka 9 yang pertama. Ini dia. Iya. Ini angka 9 ya. Oke, ditambah 5. Kita lihat yang kedua, tambah 5. Oke. Jadi anak kelas 3, 9 ditambah 5 berapa? Iya, ini angka terakhir ini ya. Berlebih gampang anak kelas 3 melihatnya. Ini angka terakhir ini ya. 9 ditambah 5 adalah 14. Itu dia. Kita lanjut ke nomor 2. 4 ditambah 7. Kita lihat angka 4. Ini dia. Oke. Itu dia yang 4 ya. Angka 7. Kita lihat. Oke, angka 7 ya. Berarti 4 ditambah 7 berapa kelas 3? Hasilnya berapa? Angka terakhir lo yang ini ya. 4 ditambah 7 adalah hasilnya 11 ya. Kita lanjut yang nomor 3. Nomor 3 itu 6 ditambah 4. Kita lihat 6 ditambah 4. Kita lihat angka 6 dulu yang pertama. Ini dia angka 6 ya. Oke, kita lanjut angka 4. Ini ya, angka 4 ya. Oke, jadi berapa hasil akhirnya anak kelas 3? 6 ditambah 4. Ini dia 6 ditambah 4, hasilnya adalah 10. Itu dia ya. Kita lanjut lagi. Oke,
Oke, yang berikutnya 3 tambah 9 ya. Perhatikan anak kelas 3, angka 3 yang pertama. Oke, ini dia ya. Oke, yang berikutnya angka 9. Angka 9 ini dia ya. Oke, jadi anak kelas 3, 3 ditambah 3 berapa? Oke, 3 ditambah 3 adalah ini dia angka yang terakhir ini ya. 3 tambah 3 tambah 9 adalah 12 ya. Kita lanjut lagi, 4 ditambah 8. Lihat, 4 ditambah 8 ya. Perhatikan angka pertama adalah angka 4. Kita lihat ini angka 4 ya. Oke, kita lanjut lagi, angka yang kedua angka 8 ya. Ini dia angka 8 ya. Oke, 4 ditambah 8 jadinya 4 ditambah 8 hasilnya adalah 12. Seperti itulah materinya, perhitungannya anak kelas 3 ya. Bapak yakin semua anak kelas 3 sudah paham cara pembuatannya ya. Demikian materi kita untuk hari ini, semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya. Sekian dan terima kasih.